Hai Sobat Maya, tahukah kalian jika menyandang status sebagai mahasiswa baru ternyata mampu membuat perasaan berdebar, apalagi jika harus bertemu dengan para senior. Tapi di sisi lain menjadi seorang mahasiswa baru juga membawa kebanggaan tersendiri. Menjadi mahasiswa nyatanya bukan perkara mudah loh Sobat Maya. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi dibanding saat menjadi pelajar putih abu-abu. Nah, buat para siswa yang baru saja berubah status menjadi mahasiswa, berikut nih tips dan trik untuk menghadapi dunia kampus sebagai mahasiswa baru. Yang pertama, Sobat Maya harus memanfaatkan masa ospek untuk mengenali kampus baru. Ospek merupakan masa orientasi atau pengenalan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus. Namun sayangnya nih ya, banyak para maba yang takut atau juga ragu untuk mengikuti ospek karena alasan takut dimarahi oleh para senior. Padahal masa orientasi ini memiliki banyak sekali manfaat bagi para maba untuk bisa survive selama 4 tahun ke depan. Contohnya nih, di masa ospek kamu bisa berkenalan dengan teman-teman baru dari berbagai daerah. Ya walaupun tidak satu jurusan, tapi siapa tahu mereka lah yang akan menjadi teman sejatimu selama kuliah. Selain itu, ospek juga akan melatih mental para maba agar siap menghadapi masa-masa kuliah yang penuh dengan rintangan. Ingat nih ya, jadi mahasiswa tidak sama dengan menjadi pelajar SMA. Di sini kamu akan dituntut untuk mandiri dan mampu menghadapi tantangan ke depan. Yang kedua adalah pandai memilih teman yang baru. Memilih teman juga merupakan kunci keberhasilan kamu di kampus loh Sobat Maya. Memilih teman berarti kamu memilih masa depan kamu. Yakin saja kamu akan kesulitan menjadi mahasiswa hebat jika kamu tidak berteman dengan orang-orang yang hebat. Begitu pula sebaliknya, kamu akan kecipratan ilmu jika kamu berteman dengan orang-orang yang rajin belajar. Maka pilihlah teman baru yang baik, berkualitas, karena itu sedikit banyak akan sangat mempengaruhi pribadi kamu. Sekali lagi, memilih teman berarti memilih masa depan. Selanjutnya, jangan pernah ragu untuk bertanya kepada senior. Setiap fakultas dan jurusan biasanya memiliki tradisi tersendiri, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, kamu harus mau mencari tahu apa yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan di kampus. Dan juga kamu harus bisa mencari tahu tipe-tipe dosen yang mengajar di jurusanmu agar terhindar dari dosen killer. Nah, untuk mengetahui hal-hal tersebut, salah satu sumber yang bisa kamu tanyai adalah senior yang mengambil jurusan yang sama. Biasanya nih, ketika masa orientasi, akan ada kakak senior yang membimbing para maba. Kalian bisa tuh memanfaatkan momen tersebut untuk mengenal senior sehingga bisa mudah dalam mencari informasi. Yang keempat adalah mempelajari cara mengatur keuangan. Biasanya ketika beranjak kuliah, banyak di antara kamu yang mendapatkan uang saku secara berkala, misalnya mingguan atau juga bulanan. Nah, ketika mengalami situasi seperti ini, kamu akan dituntut untuk terampil dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran yang dibutuhkan. Jangan sampai pengeluaran yang terlalu banyak. Dan tidak jarang kamu mungkin mengalami kehabisan uang saku padahal jatuh temponya masih sangat jauh. Tentu hal ini akan berdampak pada kegiatan kamu ke depan di mana kamu tidak dapat memenuhi kebutuhan lainnya seperti makan. Jika berada pada kondisi seperti ini demi bertahan hidup, bisa saja kamu menghubungi lagi orang tua untuk mendapatkan uang saku tambahan. Tapi tentu hal itu akan merepotkan kembali orang tua kalian nantinya. Temukan cara belajar yang paling ideal. Nah, ini juga merupakan kunci kesuksesan nih buat kamu di dunia kampus. Karena setiap orang memang memiliki banyak cara belajar efektif yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar di malam hari, tapi ada juga yang suka belajar di saat subuh sebelum pagi. Teruslah mengeksplorasi cara belajar kamu. Coba aja semua gaya belajar yang kamu tahu, sampai kamu menemukan cara belajar yang paling baik untuk kamu. Jika sudah, gunakan terus gaya belajar itu dan sukses menjadi mahasiswa.